Assalamualaikum 12 IPS. Kita ketemu lagi ya, Nak. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas persiapan soal-soal untuk penilaian akhir tahun. Jadi persiapan untuk ujian satuan pendidikannya kita tunda dulu. Karena nanti tanggal 7 Maret kamu sudah PAT ya. Nah, soal-soal di PAT itu Ibu akan fokuskan di perusahaan dagang aja. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian perusahaan dagang, ciri-ciri perusahaan dagang, tata cara transaksi di perusahaan dagang, sama akun-akun yang ada di perusahaan dagang yang tidak ada di perusahaan jasa. Nah, untuk itu, sebelum Ibu mulai penjelasan, kita berdoa dulu ya. Kamu baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu, berilah hamba karunia untuk memahaminya, dan jadikanlah, masukkanlah hamba ke dalam golongan orang-orang yang soleh atau soleha. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, anak ibu semangat semua ya, supaya nilai PAT-nya bagus nanti. Sekarang tolong disimak baik-baik penjelasan dari ibu. Yang pertama, kita akan bahas pengertian perusahaan dagang. Di kelas 12 semester 1, kalian sudah mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk semester 2 ini kita fokus di perusahaan dagang. Nah, setelah kamu memahami berbagai hal mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, maka untuk pembelajaran kali ini, kamu juga harus paham tentang akuntansi pada perusahaan dagang. Sebagaimana kamu sudah ketahui ya nak ya, dalam dunia usaha itu kita kenal berbagai perusahaan dagang. Ya, kamu sudah terbiasa tuh, kamu beli sesuatu ke toko, kamu beli baju ke apa namanya ke exchange misalnya deket di sini gitu ya. Itu namanya adalah perusahaan dagang. Baik itu perusahaan dagang yang berupa perusahaan eceran, perusahaan dagang kecil gitu ya, nak ya. Toko kamu beli makanan ke warung depan rumah kamu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, tahukah kamu apa yang maksud dengan perusahaan dagang itu? 12 IPS. Ibu rasa kamu sudah bisa membuat suatu pengertian perusahaan dagang, ya nak ya. Kamu bisa lihat di slide ibu ini, perusahaan dagang itu ada beberapa poin yang ada di situ. Yang pertama itu adalah ada kegiatan pembelian di situ. Nah, terus yang dibeli itu apa? Yang dibeli itu adalah barang, dagangan, atau produk jadi. Kemudian produk jadi itu dijual kembali tanpa berubah bentuknya. Kalau tadi dibeli baju, kemudian karena kita adalah pedagang, perusahaan dagang gitu ya nak ya, kita jual kembali dalam bentuk baju juga. Yang tujuannya apa? Untuk mendapatkan laba. Jadi, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan atau produk jadi dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu yang disebut dengan pengertian perusahaan dagang. Nah, sehingga dari pengertiannya tadi itu nanti kita akan bisa ketahui karakteristik atau ciri-ciri dari perusahaan dagang. Sekarang Ibu lanjut ke ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, ya nak ya, kegiatannya itu melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan. Jadi kalau misalnya tidak melakukan penjualan, berarti dia tidak akan mendapatkan pendapatan. Yang ketiga, terdapat penghitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Nah, ini sangat terlihat sekali perbedaannya dengan perusahaan jasa ya nak ya. Kalau di perusahaan jasa itu kan laba itu akan kelihatan nanti seberapa keahlian yang dimiliki oleh
eh, bidang jasa tersebut gitu ya nak ya. Misalnya dokter itu kan kamu sudah tahu tarifnya beda-beda. Nah itu eh, kenapa bisa tarifnya beda-beda? Karena keahliannya kan nanti juga akan beda-beda. Potong rambut aja misalnya kamu ke salon. Nah itu tarif salon kan pasti beda-beda. Nah tapi kalau di perusahaan dagang yang dilihat itu adalah diperhitungkan itu adalah nanti pada saat produk itu dibeli harganya berapa sih? Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sampai produk itu bisa dijual apa aja sih, berapa jumlahnya, sehingga nanti bisa kita tentukan pada saat kita jual itu produk itu harganya lebih tinggi dari pada saat harga kita beli sehingga mendapatkan keuntungan. Atau kalau rugi, ruginya itu berapa sih? Jadi akan ketahuan gitu ya, Nak ya. Nah, ciri yang keempat, beban operasionalnya terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Nah, beban penjualan ini tidak akan kamu ketemukan di perusahaan jasa. Itu adalah ciri-ciri perusahaan dagang. Berikutnya, tata cara transaksi di perusahaan dagang itu agak berbeda dengan transaksi di perusahaan jasa. Misalnya kalau seperti Ibu bilang tadi, kita ke salon, potong rambut, udah selesai potong, berarti kamu tinggal bayar gitu ya, udah selesai sampai di situ gitu. Nah, tapi kalau perusahaan dagang itu ada beberapa yang berbeda dengan perusahaan jasa. Yang pertama adalah syarat penyerahan. Nah, di sini ada dua syarat yang dilakukan oleh penjual atau dilakukan penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Ya, perhatikan baik-baik karena ini hampir mirip-mirip, jangan sampai kebolak-balik nanti. Yang pertama itu adalah FOB, Free on Board Shipping Point atau Franko Gudang Penjual. Artinya, beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli. Ibu ulangi, beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Jadi kalau terjadi sesuatu misalnya ya pada saat barang itu diangkut dari gudang penjual sampai gudang pembeli, apakah itu terjadi kehilangan atau terjadi misalnya terjadi sesuatu, ada biaya transportasi atau apa gitu ya Nak ya, itu ditanggung oleh si pembeli. Nah, sehingga syarat ini akan menimbulkan akun ya, yaitu akun beban angkut pembelian. Artinya, beban angkut yang timbul akibat pembelian barang dagangan dari penjual. Itu yang pertama. Yang kedua, FOB, Destination Point atau Franko Gudang Pembeli, artinya beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Ya, kebalikannya dari tadi tuh yang shipping point tadi. Kalau shipping point tadi yang menanggung adalah si pembeli, kalau destination point yang menanggung adalah si penjual. Sehingga syarat ini akan menimbulkan akun beban angkut penjualan. Artinya, beban angkut yang timbul akibat penjualan barang dagangan kepada si pembeli. Itu syarat penyerahan di perusahaan dagang. Dan ini tidak akan ada kamu temukan di perusahaan jasa. Nah, selain dari syarat penyerahan, itu juga ada syarat pembayaran dalam transaksi perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah tunai. Tunai atau kontan. Nah, ini artinya pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi. Baik secara langsung, artinya dengan uang tunai, maupun pembayaran dengan cek atau giro billet ya. Jadi pada saat transaksi itu terjadi, langsung dibayarkan, apakah itu dibayarnya dengan uang tunai atau cek ya, itu namanya adalah pembayaran tunai. Yang kedua ada namanya N/30. N artinya atau singkatannya adalah dari neto.
Artinya, pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Ulangi. Artinya, pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Misalnya kalau transaksinya itu tanggal 1, berarti pembayaran bisa dilakukan tanggal 5 bisa, tanggal 10 bisa, tanggal 20 bisa ya. Yang penting paling lambatnya itu adalah 30 hari setelah terjadinya transaksi. Berarti kalau tanggal 1 setelah terjadinya berarti adalah tanggal 2. Nah, itu untuk tanggal 2 sampai 30 hari berikutnya itu pembayaran bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah N per EOM, end of month, akhir bulan ya, Nak, ya. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Kemudian yang keempat, N per 10 EOM. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Jadi perhitungannya itu bukan setelah terjadi transaksi, tapi 10 hari setelah akhir bulan. Misalnya kita transaksinya ini sekarang bulan Februari. Februari itu kan sampai tanggal 28, berarti dihitungnya adalah setelah tanggal 28 itu 10 hari berikutnya. Itu bisa dilakukan pembayaran. Berarti setelah Februari berarti Maret ya. Boleh nggak Bu dibayar tanggal 3 Maret? Boleh. Boleh dibayar tanggal 10 Maret? Boleh ya. Boleh nggak dibayar tanggal 12 Maret? Nggak boleh. Berarti kemungkinan kamu akan dikenakan sanksi karena ketentuannya adalah paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Berikutnya, 2 per 10 N per 30. 2 per 10. 2 itu merupakan persentase atau potongan atau diskon yang akan diberikan ya apabila kita melakukan pembayarannya itu dihitung adalah 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi, bila pembayaran atau pelunasan dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, terdapat potongan 2%. Jangka waktu pembayarannya atau jangka waktu kreditnya adalah 30 hari. Ibu ulangi. 2 itu artinya adalah besarnya potongan, 10-nya itu artinya adalah 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi kurang atau sama ya, kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi. N per 30-nya berarti itu adalah batas pembayaran atau jangka waktu kredit yang diberikan, yaitu 30 hari. Bila pembayaran atau pelunasan dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari, setelah tanggal transaksi berarti dapat potongan 2%. Misalnya, tadi transaksinya adalah tanggal 1 Februari. Terus ternyata kita bayarnya itu adalah tanggal 5 Februari. Berarti kita akan dapat potongan 2% dari harga produk tersebut. Kalau harganya misalnya adalah 100.000, 1% dari 100.000 berarti ada 2% dari 100.000 adalah 2.000. Berarti kita bayarnya adalah cuma 98.000. Itu kalau dibayarkan adalah tanggal 5. Atau misalnya dibayarkan adalah tanggal 10. Tapi kalau dibayarkan tanggal 11 itu udah tidak dapat potongan lagi karena tadi tanggal transaksinya adalah tanggal 1. Jadi dilihat nanti tanggal transaksinya itu tanggal berapa. Dihitung 10 hari kurang atau sama dengan tanggal transaksi tersebut. Nah, itulah syarat-syarat pembayaran transaksi di perusahaan dagang yang tidak kita temui di perusahaan jasa. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan yang keempat. Akun-akun apa saja sih yang di perusahaan dagang itu ada, tapi di perusahaan jasa tidak ada? Nah, sebenarnya dari kegiatannya tadi kalian sudah bisa menentukan gitu ya, kegiatannya tadi tidak jauh-jauh dari pembelian dan penjualan. Otomatis akunnya juga akan berhubungan sama itu ya, Nak ya. Nah, di sini
akun yang tidak ada di perusahaan jasa tapi ada di perusahaan dagang. Yang pertama itu adalah akun pembelian barang dagang. Yang kedua, akun penjualan barang dagang. Karena ini tidak ada di perusahaan jasa ya, Nak ya. Nah, kalau nanti seandainya ya terdapat tadi itu potongan gitu atau diskon-diskon tadi, maka akan muncul namanya potongan pembelian, ya Nak ya, atau potongan penjualan. Jadi selain dari pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, nanti juga akan ada akun potongan penjualan, potongan pembelian. Nah, karena tadi juga ada diangkut dari gudang penjual ke gudang pembeli menimbulkan beban angkut, berarti muncul lagi akun beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan. Kemudian kalau terjadi sesuatu misalnya apakah terjadi ketidakcocokan, ketidaksesuaian, makanya apakah karena rusak, apa tidak sesuai dengan pesanan gitu ya Nak ya. Makanya ada nama akunnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Begitu juga untuk penjualan ada retur penjualan dan pengurangan harga. Dan yang terakhir itu ada akun utang dagang sama piutang dagang. Nah, kalau di perusahaan jasa kan kalian utang usaha sama piutang usaha gitu ya. Kalau di dagang, utang dagang sama piutang dagang. Jadi, Ibu ulangi, akun-akun yang ada di perusahaan dagang tidak ada di perusahaan jasa. Ada akun pembelian barang dagang, ada akun penjualan barang dagang ya, karena tadi ada potongan, maka muncul potongan pembelian, potongan penjualan. Karena tadi ada beban angkut, berarti ada beban angkut pembelian, beban angkut penjualan. Karena tadi ada misalnya terjadi sesuatu ya Nak ya, maka dikembalikan barang itu, muncul akun retur pembelian sehingga kan berkurang tuh harganya. Jadi nama akunnya akun retur pembelian dan pengurangan harga atau retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, yang terakhir itu adalah akun utang dagang dan akun piutang dagang. Oke, 12 IPS itu akun-akun yang tidak ada di perusahaan jasa. Nah, kalian ingat-ingat lagi ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Ini sengaja Ibu bikin dua di sini untuk slide yang akun ini. Nanti kalian coba lanjutkan gitu ya, Nak ya. Oh, yang ketiga tadi apa? Yang keempat apa gitu. Ibu ulangi lagi ya. Akun-akun yang tidak ada di perusahaan jasa tapi ada di perusahaan dagang, ada akun pembelian, ada akun penjualan, ya Nak ya. Otomatis pembelian itu maksudnya pembelian barang dagang. Penjualannya adalah penjualan barang dagang. Nah, karena tadi ada dapat diskon-diskon, maka lanjutnya ada akun potongan pembelian, ada akun potongan penjualan. Nah, kalau tadi ada beban-beban, biaya-biaya gitu ya, Nak ya, waktu pada saat kita melakukan transaksi penjualan dan pembelian, makanya muncul nama akun beban angkut pembelian atau beban angkut penjualan. Terus, kalau terjadi sesuatu, muncul nama akun retur pembelian dan pengurangan harga, kemudian retur penjualan atau retur pembelian dan pengurangan harga. Nah, itulah transaksi-transaksi yang tidak ada di perusahaan jasa tapi ada di perusahaan dagang. Ada akun pembelian barang dagang, ada akun penjualan barang dagang, ada akun potongan pembelian, potongan penjualan, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, retur pembelian dan pengurangan harga, retur penjualan dan pengurangan harga, ada utang dagang, dan ada piutang dagang. Nah, sekali lagi, tolong kalian tulis di buku kalian masing-masing, ya Nak ya, lanjutkan akun-akun yang ada di perusahaan dagang tapi tidak ada di perusahaan jasa seperti yang Ibu sebutkan tadi, tinggal kamu tulis ulang lagi, ya Nak ya. Yang ketiga apa, yang keempat apa, sehingga nanti semuanya berjumlah 10 akun. Artinya 2 udah Ibu tuliskan,
8-nya lagi kalian tolong tuliskan di buku kalian masing-masing sehingga di situ tertulis 10 akun yang ada di perusahaan dagang tapi tidak ada di perusahaan jasa. Nah, 12 IPS ini materi akan dibukukan di soal part sebagian. Nanti akan kita lanjutkan dengan masuk ke jurnal khusus dan perhitungan-perhitungan. Mulai sekali lagi, ini baru sebagian kecil yang akan dibukukan di soal part. Soal part kalian itu nanti ada 20 soal karena cuma 1 jam ya. Untuk matematika, fisika, kimia, ekonomi itu cuma 20 soal, tapi mata pelajaran yang lainnya adalah 30 soal. Oke, 12 IPS, semoga apa yang Ibu bahas hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Kalian coba cari referensi yang lain lagi, yang banyak, sehingga nanti bisa kalian menyelesaikan dan menjawab soal-soal part dengan baik dan benar. Oke, Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 IPS, sehat selalu. Semangat ya nak. Belajar yang rajin, baca lagi bukunya. Oke, 12 IPS.